Ether 1-nya sudah on ya. Oke, baik. Saya taruh di sini sambil kita rapikan kabelnya. Dan ini sebenarnya sudah berfungsi ya. Ini sudah bisa berfungsi karena dari RB951-nya sendiri sudah memancarkan WiFi. Ya, ini sudah memancarkan WiFi. Nanti saya akan record untuk layar handphone ini. Kita akan lihat sama-sama ya. Selanjutnya adalah ini yang punya, nah yang dua ini tadi yang untuk di kantor desa ya. Yang di kantor desa kita lainin dulu belakangan aja yang di kantor desa, karena itu ceritanya itu berseberangan dengan gedung PKK-nya. Jadi itu nanti masangnya di seberang gedung PKK-nya ini gitu ya. Nah, kita siapkan dulu 2 buah access point outdoor yang sudah saya setting juga. Ini tinggal dipasang. Oh iya, saya lupa. Switch hub ya. Kita belum siapkan switch hub. Kita udah mau lari ke outdoor. Wah, saya sendiri sampai lupa tuh. Nah, ya, switch hubnya kita buka juga, ini masih diplastikin. Juga sudah saya kasih kode di sini, saya kasih tulisan untuk mempermudah. Cuman untuk switch hub yang lainnya mungkin nanti tidak saya kasih kode. Jadi nanti Desa Layolo akan meniru port yang ada di sini aja untuk kode-kodenya. Saya taruh di sini dulu ya. Ini lumayan berat loh ya. Switch hubnya lumayan berat karena ini bahannya metal ya. Oke, baik. Mana adaptornya? Ini dia adaptornya. Kita siapkan dulu ya. Nah, switch hubnya saya taruh di mana? Di sini aja ya, di bagian bawah ya. Semoga itu masih kelihatan. Selanjutnya saya hidupkan switch hubnya dengan adaptor bawaan. Selanjutnya kita hubungkan dengan kabelan pendek satunya ini. Nah, ya. Kabelan pendek satunya ini menuju ke switch hubnya. Saya akan memastikan ini hidup atau tidak dengan bantuan dari LAN tester ini ya. Nah, ini sudah kita tes dan nyala semua ya. Nyala semua dan kabelnya betul. Sip, sekarang kita akan lanjutkan dari switch dari yang tulisannya switch di RB951 ini menuju ke switch hubnya ya, switch hub D-Link-nya. Sekarang di sini ada sudah tulisan switch, saya taruh di Ether 3 ya. Saya taruh di interface Ether 3. Selanjutnya kita arahkan yang ada tulisannya mikrotik di sini ya. Arahkan ke port 1 atau yang sudah tertulis mikrotik di sini. Dan nyalanya LED-nya sudah nyala ini untuk port 1-nya. Ini artinya sudah sudah bekerja ya, kabelnya bagus. Oke, sudah. Ini switch hub-nya. Biar lebih jos. Oh, bukan iklan ya. Sayangnya. Nah, untuk pemasangan indoor sudah kelar nih ya. Sudah kelar dong ya. Dan yang outdoor kita akan segera untuk pasang juga. Tapi posisi kita bukan di outdoor. Kita cuman sebagai percontohan saja. Kita siapkan masing-masing untuk akses pointnya atau tenda O3-nya kita kasih 1 kabelan panjang ini. Ini masing-masing nih. Yang ini punya kantor desa. Nih ya. Tuh, kantor desa dia jauh di sana. Untuk yang di bagian gedung PKK ini sudah saya siapkan. Nah, ini. Dan di sini sudah saya tulis juga arahkan ke kantor desa. Berarti yang ini nanti mengarah ke kantor desa untuk ditangkap sama klien outdoor tenda O3 itu yang di sana ya. Sambil dipahami ya, topologinya. Ini saya lepas saja kali ya untuk lakbannya biar teman-teman bisa lebih jelas ya. Jangan salpok ya sama baju saya. Tukang wifi cari duit cuma hobai ya. Oke, sekarang sudah saya lepas ini. Selanjutnya kita siapkan untuk access point outdoornya ya. Saya butuhnya segini aja cukup deh ya, segini cukup, nggak usah panjang-panjang, nanti bakal penuh nih ruangan. Untuk memastikan juga saya ngecek dulu apakah kerimpingan saya bagus atau tidak ya. Saya pastikan dulu ini jalan semua. Oke,
LED indikator menyala dengan baik ya. Berarti ini bagus kelintingannya. Sekarang ini ujungnya, yang satu ujungnya kita akan tempatkan portnya ini atau kabel ini ke tempat yang sesuai. Ya, kita hidupkan dulu yang A ya. Yang A kita akan hidupkan. Baik. Dan untuk settingan IP-nya juga semua sudah saya setting ya. Sudah saya tulis. Di bagian belakangnya ada IP-nya. Juga di buku yang saya print nanti sudah saya tulis juga. Ini kabelnya dikeluarin semua ya, disiapin. Ini kabel pendek, sudah bawaan dari tenda O3-nya. Adaptor ya. Kemudian ini ada PoE injektornya, yang pastinya itu adalah tenda O3-nya, access point-nya ini masih dibungkus ya, tapi sudah saya setting semua. Dan ini ada kabel tis besar ini untuk merekatkan di tiangnya atau di towernya nanti ya. Tapi ini tidak saya gunakan karena saya pakai di indoor aja untuk percontohan saja ya. Saya lainkan dulu di sini ya. Sambil santai aja, kita sambil santai aja ya. Selanjutnya saya buka dulu untuk access point-nya. Ujung yang satunya ya dari LAN yang panjang ini ya. Ujung yang satunya dari LAN yang panjang ini, mohon maaf ini kayaknya video terlalu lama. Kita colokkan di bagian PoE LAN atau WAN. Nah, di situ ada tulisannya PoE LAN garing WAN. Yang ada PoE-nya ya. Jadi supaya powernya bisa naik. Power of Ethernet. Oke. Selanjutnya kita tutup kembali ya. Kita tutup kembali ini. Nah, ini sudah siap untuk dipasang ya, diarahkan ke kantor desa. Oke. Ini ya, saya anggap saja di sini nih posisinya. Kelihatan nggak? Tuh. Ini sudah menuju kantor desa. Saya anggap demikian ya. Selanjutnya ujung yang satunya ini kita colokin yang tulisannya PoE juga di bagian PoE injektornya. Nah, PoE juga nih. Ini ya, sudah masuk ke PoE. Kemudian yang satunya kabelan pendek itu colokin di bagian LAN di sebelahnya dong. Di bagian LAN. Nah, di bagian LAN ya. Jadi kabelan pendek yang satunya yang masih belum dicolok ini menuju ke switch hub-nya. Switch hub dari D-Link tadi, yang metal tadi ya. Kita colokin di bagian AP1 di samping mikrotik. Kok belum nyala, Bang? Iya, ternyata ini belum kita hidupkan. Ya, berarti sudah dipasang semua di tempatnya. Ya. Nah, sekarang ini sambil dirapikan ya nanti ya. Ini belum kita hidupkan dulu. Mana tadi adaptornya? Nah, ini adaptornya ya. Mudah-mudahan ini masih muat colokannya. Alhamdulillah masih muat ya. Oke, sekarang kita hidupkan, kita colok di bagian port adaptor 12 voltnya. Nah, ya, sambil kita tunggu dia hidup. Hidup ya. Nah, hidup ya. Ini lihat indikatornya sudah mulai hidup di sini. Ya, mudah-mudahan di kamera kelihatan ya. Ini sudah mulai hidup ya. Dan untuk di LED indikator di D-Link switch hub-nya juga sudah mulai hidup nih. Jadi sekarang 3 LED ini nyala semua ya. 1, 2, 3 LED power, port 1, port 2. Oke. Ini sudah berhasil. Sudah berhasil. Nah, untuk akses point kedua yang B itu prosesnya sama seperti yang pertama. Prosesnya sama persis seperti yang pertama, cuman kalian arahkan di arah yang berbeda. Kemana tuh? Dusun atau rumah-rumah warga yang mau dituju ya. Sama seperti proses yang pertama. Untuk mempersingkat video ya, saya akan skip yang ini. Tapi perbedaannya hanya satu. Colokin di bagian AP2 yang saya tulis AP2 atau di port ketiga dari D-Link switch hub ini.
Paham ya? Oke. Ini sudah saya anggap bisa ya. Selanjutnya kita di dalam indoor ya, ini ceritanya kan di indoor di dalam gedung PKK-nya. Kita akan coba ya, kita akan tes ya untuk menikmati internetnya dulu ya. Pastikan di sini itu sinyal nanti ya full ya. Nah, ini kan sudah full kalau di tempat saya, karena di tempat saya itu adalah perkotaan gitu ya. Perkotaan dan sinyal memang sudah banyak gitu ya. Nggak tahu kalau di desa Layolo, kalau sinyal susah itu mesti dimainin di bagian antena outdoornya nanti. Berharap saja supaya internetnya di sana bagus sinyalnya, itu aja dah ya. Karena nanti kan ini wifi-nya untuk dipakai orang banyak. Baik, selanjutnya adalah untuk gedung PKK nanti ya. Gedung PKK nanti saya akan mungkin saya bikin video terpisah aja supaya tidak begitu panjang durasi ini di part kedua ya. Oke, selanjutnya saya akan rekam layar handphone saya ini. Ya. Saya akan rekam layar handphone saya. Kita akan login nanti menggunakan salah satu voucher yang ada di sini ya. Baik. Atau nanti bisa menggunakan akun pribadi saya juga. Saya nyalakan wifi-nya. Nah, bentar. Saya rekam dulu layarnya. 1, 2, udah jalan ya? Kita stop dulu deh ya. Kita ulang. Kita ulang dulu ya. Baik. Kita akan mulai untuk merekam lagi ya. Baik. Selanjutnya saya akan koneksikan wifi-nya ke router yang indoor dulu. Yang pertama indoor dulu ya. Di sini saya sudah terhubung ke wifi saya yang di rumah. Nah, bisa teman-teman lihat di situ ada 3 buah wifi yang tersedia di paling bawah. Yang pertama adalah Tcell Home. Ini adalah wifi dari Orbit Max-nya. Kalau saya pribadi ini akan saya off-kan saja sih untuk wifi-nya ya kalau saya pribadi. Tapi di sini saya hidupkan saja. Untuk masalah off atau on-nya nanti bisa saya bikin panduan ya. Saya akan pandu melalui telepon mungkin ya pada pengelola di sana nanti kalau mau meng-off-kan wifi dari Orbit Max-nya. Kemudian di situ di bagian tengah ada Layolo Village 1A yang mana itu adalah access point outdoor yang sudah saya taruh di sini. Kenapa saya kasih nama 1A? Karena ada 2 ya, 1A dan 1B. Untuk pembeda aja ya, bahwa 1A itu yang akan mengarahkan ke kantor desa, yang 1B nanti mengarahkan ke perumahan warga. Selanjutnya ada lagi Indoor Layolo Village 1. Nah, saya kasih nama Indoor Layolo Village 1 itu adalah RB951 ini. Di wifi-nya juga saya aktifkan sebagai access point. AP Bridge ya modelnya ya. Sekarang kita akan coba yang indoor dulu, Indoor Layolo Village 1. Nah, kita akan lihat ya di sini. Nah, membutuhkan otorisasi atau login. Nah, ini adalah login pack sementara ya, login pack sementara. Sebenarnya kemarin ada revisi, login pack-nya itu ditambahkan gambar kalau tidak salah gambar kades bersama istri ya. Ini hanyalah login pack sementara. Mungkin habis ini saya akan bikin baru semua login pack-nya. Ini sudah tertulis di sini ya untuk loginnya. Nah, ini adalah login pack dari Micmon juga ya, by Laksamandi. Karena ini vouchernya saya generate menggunakan Micmon. Bisa teman-teman cek di situ ya untuk iuran internetnya sekian. Ya. Untuk harganya sendiri itu tergantung dengan yang diinginkan oleh pengelola di sana. Selanjutnya di bagian voucher, saya akan isi dengan akun pribadi saya aja deh ya. Bisa juga menggunakan voucher ini. Jadi saya pakai punya pribadi aja. Mohon maaf ya, ini saya sensor. Nah, saya sudah berhasil login. Iya, saya sudah berhasil login. Selamat datang. Sekarang jangan pilih logout atau keluar ya. Kalau kita logout berarti nantinya kita bakal keluar gitu. Ini sudah kita bisa gunakan untuk berinternet ya. Nah, kalau sudah sinyal full seperti itu, ini sudah. HP modal 10 ribuan doang sih. Saya pakai HP istri saya ini ya. Nah, ini sudah enak ya untuk buka-buka TikTok kayak gitu ya.
Oke, itu tadi percobaan menggunakan access point atau AP bridge bawaan dari RB951-nya. Sekarang Mas Andi akan rekam kembali layar Mas Andi untuk mencoba menggunakan access point outdoor-nya. Kita akan mengkoneksikan WiFi kita ke Layolo Village 1A ya. Nah, mana dia? Kalau saya masih terhubung ke indoor Layolo Village 1. Sekarang kita akan masuk ke Layolo Village 1A. Saya langsung pindah saja ke Layolo Village 1A. Ya. Kita akan cek dan saya sudah langsung terhubung. Karena untuk cokis dari RB951-nya sudah saya aktifkan, ketika saya berpindah ke akses point lain ya, itu maka akan otomatis terkoneksi dan itu saya otomatis login menggunakan kode ataupun password ataupun voucher punya saya pribadi tadi. Sekarang kita akan coba buka apa lagi ya? Buka YouTube kali ya. Buka YouTube. Nah, saya cobakan buka ini aja deh. Nah, ini udah jalan ya. Udah jalan. Nah, ini anak saya suka nih ini. Oke. Jangan panjang-panjang nanti kena copyright ya. Oke guys, mungkin demikian dulu ya untuk tutorial pemasangan ya. Ini adalah poin pentingnya yang saya sampaikan. Untuk pengembangannya itu teman-teman tentunya bisa mengembangkan sendiri, terutama bagi pengelola untuk internet di desa Layolonya. Untuk video pemasangan di kantor desa kita akan buat di part keduanya ya setelah ini. Ya, demikian ya. Sorry ini agak berantakan. Yang satunya juga tadi saya skip, tapi prosesnya kurang lebih sama seperti access point yang pertama. Bang Sandi akhiri dulu untuk video kali ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.